Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihah. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara mencegah paham radikalisme. Tapi sebelumnya, sedikit saya akan menjelaskan tentang apa itu radikalisme. Sebenarnya, dalam konteks agama atau dalam arti agama, radikal ini adalah orang-orang yang paham secara mendalam atau secara detail tentang suatu bidang agama, atau orang-orang yang paham tentang agama. Tetapi sekarang secara luas, radikal ini disalahartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang memiliki paham atau tujuan yang mereka ingin mengubah atau memperbarui suatu sistem politik dan sosial suatu negara dengan cara kekerasan atau kekejaman. Atau radikalisme ini diarahkan kepada orang-orang yang memiliki tujuan, tetapi mereka membuat konflik di negara. Kembali dalam konteks agama itu tadi, orang-orang radikal ini sangat bagus karena mereka mengerti tentang agama, mereka paham tentang agama, dan mereka dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan atau kegiatan mereka sehari-hari, dan justru itu tidak akan menimbulkan konflik. Tetapi yang dipertanyakan sekarang adalah kenapa orang yang mereka mengaku mengerti tentang agama tetapi malah membuat konflik dan membuat onar di negara, dan dengan mengatasnamakan agama dan membawa agama tersebut. Berarti mereka bukan orang yang mengerti tentang agama, justru mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak paham dengan agama. Terutama Islam kan mengajarkan tentang kesejukan, tentang keindahan, tentang perdamaian, tentang akhlak yang baik. Berarti menurut saya radikalisme ini adalah suatu cara atau dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan suatu nama agama supaya mereka mendapat tujuan sebagai tujuan mereka dalam suatu politik demi merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Maka dari itu, bagaimana sih cara kita mencegah paham radikalisme ini? Menurut saya yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme ini adalah rasa cinta atau rasa memiliki terhadap bangsa atau negara. Rasa nasionalisme ini akan tumbuh apabila kita benar-benar menghayati bahwa pentingnya peran kita sebagai pondasi suatu negara atau bangsa. Suatu negara atau bangsa yang pondasinya kuat, maka akan bisa menopang segala suatu hal atau masalah di negara ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berpikiran untuk merusak satu kesatuan bangsa kita. Yang kedua menurut saya adalah berperan aktif dalam melaporkan tindak radikalisme. Berperan aktif ya dalam hal ini adalah bagaimana kita menekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam suatu gejala-gejala tindak radikalisme ini, sehingga jika ada sedikit gejala-gejala tentang radikalisme ini terjadi, mau besar atau kecil, maka itu akan segera diatasi dan tidaklah bisa meluas kemana-mana. Yang ketiga menurut saya adalah adanya sosialisasi terhadap masyarakat dalam mencegah radikalisme ini, yaitu dengan cara memberikan pemahaman tentang apa itu radikalisme, tentang apa itu bahayanya radikalisme terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa untuk mencegah paham radikalisme itu masuk ke dalam diri kita. Baiklah, yang terakhir menurut saya adalah kita harus bisa mewaspadai dari hasutan atau provokasi oleh pihak-pihak atau oknum-oknum radikalisme ini tadi, supaya kita tidak masuk dalam pemahaman mereka, bisa mencegah yang namanya radikalisme ini tadi. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berpikiran untuk merusak suatu kesatuan bangsa kita ini tadi. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.